untuk bahan-bahan dan lain-lainnya sudah disiapkan oleh kelompoknya? Oke. Baik, kalau begitu kemarin kan proyeknya sudah disusun, perencanaannya juga sudah Ibu lihat ya, sudah kita sama-sama bahas. Nah, hari ini kita akan melaksanakan proyeknya atau melaksanakan prakteknya. Seperti biasa, nanti sebelum kalian praktek, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan dan kesiapan kalian dalam melaksanakan praktek. Jadi nanti seperti biasa satu orang ke depan dan yang sudah bisa langsung ke kitchen. Bisa langsung ke kitchen, diam dulu di kitchen, tunggu dulu itu nanti kita prakteknya mulai bareng-bareng ya, mulai secara bersamaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita mulai prakteknya? Ya, sudah ya, sudah tahu semua resep, semua sudah disalin ke notes? Oke, kita mulai dulu ya. Ibu mau periksa dulu nih kesiapan kalian dalam melaksanakan praktek atau melaksanakan proyek yang sekarang. Mulai dari Yulis dulu, Ibu lihat notes dan ininya. Ini Mbak Deja. Siap, dulunya? Oke, tunggu di kitchen ya. Berikutnya. Oke. Siap. Semuanya sudah menempati sectionnya masing-masing ya? Sudah. Oke, jadi kita praktek seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Silakan satu orang pimpin doa. Yulis, silakan pimpin doa untuk hari ini. Sebelum kita memulai praktek hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang jam 9:09. Kalian ada waktu untuk membuat hidangan yang sudah kalian rencanakan ini, proyek yang sudah kalian rencanakan ini sekitar 40 menit. Jadi nanti Ibu akan menginformasikan juga kalau misalnya ada waktu tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, Ibu juga akan menginformasikan seperti biasanya ya. Sok, silakan dimulai prakteknya sekarang. Kalau ada apa-apa boleh langsung ditanyain aja ya Ibu. Nggak apa-apa sih, kan tetap nanti dipilihin jadi nggak apa-apa. Oh, keren. Motongnya sesuai dengan resep yang sudah kalian buat sendiri ya, jadi disesuaikan aja. Enggak deh, jangan berarti ini. Mending dipotong dari sekarang aja. Jadi ngerolnya nanti emang udah pendek-pendek. Aksesorisnya juga buat nanti disiapin ya. Udah beres? Coba dilihat dulu, kalau misalnya masih kurang mau back lagi aja. Di back lagi deh, bentar. Back lagi bentar. 5 menit. Cukup sebentar aja. Kurang atau kurang? Sumbunya dilihat ya. Oke. Langsung aja ya kita
karena jam pelajaran Ibu sebentar lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu kita terbatas, sebentar lagi nih, silahkan Ibu minta masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan. Tiap kelompok Ibu kasih waktu, satu kelompoknya 3 menit dimulai dari kelompoknya ini. Silahkan, 3 menit aja, secara singkat aja. Presentasikan proyek yang kalian kerjakan hari ini, prosesnya seperti apa, apakah ada kendala, dan kalian puas atau tidak dengan hasilnya. Silahkan. Jadi di menu hari ini yang kelompok spinach terdiri dari ada bahan-bahannya pastry, spinach, cheese cheddar, milk, cream, salt pepper, mozzarella, garlic powder, di parsley, krim sama cheese, terus powder garlic sama satu butter secukupnya. Lalu siapkan pastry satu lapis, lalu oresi sama bayamnya, lalu digulung. Terus Udah itu udah digulung, dipotong dalam ketebalan 5 cm, terus simpan di loyang yang udah diolesin lain, terus ditaburin mozzarella sama dry parsley, terus dipanggang di suhu 200 derajat celcius selama 20 menit. Oke, ada kendala nggak dalam pembuatannya hari ini? Lalu tadi pas ngegulungnya Dalam menggulungnya. Oke, terus ada lagi? Kalau dalam nge-bake-nya tadi? Oke, puas nggak kira-kira dengan hasil yang kalian lakukan? Puas, oke. Baik, kelompok berikutnya, silakan. Hari ini kita kebagian bikin menu yang berbahan dasar puff pastry, yaitu choco banana, terdiri dari coklat, pisang, dan puff pastry yang pertama. Caranya, potong pastry menjadi 3 bagian, letakkan pisang dan coklat di atas pastry, lipat pastry hingga menutupi semua permukaan. Kelompok terakhir. Untuk hidangan hari ini kami membuat sosis broad. Untuk bahan-bahannya ada puff pastry, daging cincang, breadcrumb, sugar, oyster sauce, garlic, egg yolk, onion, egg white, nutmeg powder, salt, black pepper, and egg yang udah diboil untuk isiannya. Oke. Cara membuatnya pertama haluskan garlic, onion, breadcrumb, sama sugar sama daging cincangnya sampai halus. Udah gitu campurin kuning telur, salt, pepper, sama nutmeg powder, sama saus tiramnya, sama daging yang udah dihaluskan tadi dicampur. Udah gitu siapkan 1 lembar pastry, lalu dibagi 2, lalu di roll. Olesi yang tidak ada isinya oleh putih telur. Habis itu dipotong-potong sesuai barisan, lalu di bake dalam derajat 200 celcius dalam 40 menit. Ada lagi? Mau nambahin Randy? Sudah Bu, buat prosedurnya sudah sesuai. Sudah selesai. Tadi ada kendala nggak dalam pembuatannya? Ada Paling kendalanya dari bentuknya aja sih, soalnya nggak bisa menyesuaikan karena puff pastry-nya yang kurang lebar. Oke, karena pastry kurang lebar, bentuknya sulit menyesuaikan. Kendalanya di situ. Oke, sekarang Ibu ingin kalian saling mengevaluasi dari produk teman-teman kalian. Nah, ini kan secara fisik melihat dulu ya, karena sekarang ini masih pelajaran Ibu tinggal sebentar lagi. Jadi nanti ngicip-ngicipnya boleh sesudah ini. Tapi sekarang Ibu ingin kalian melihat dulu secara visual produknya nih dari masing-masing kelompok. Kira-kira apa sih yang ingin dikomentari? Boleh mulai dari kelompok yang pertama. Silakan kelompok yang kedua, bagaimana hasil kelompok yang pertama ini? Iya. Secara visual ya sudah baik. Oke. Sudah cukup baik secara visual. Terus ada lagi kira-kira masukannya atau tambahannya atau seperti apa, ada nggak buat kelompok ini nih? Tidak ada. Oke, dari kalian ada yang mau dievaluasi dari kelompok pertama? Secara visual mungkin dari warna memang kelihatan kurang kontras ya. Oke, warnanya kurang kontras, pucat gitu. Oke. Ada lagi? Udah. Oke, sekarang untuk kelompok yang kedua. Silakan. Kan udah dipotong ya, teksturnya juga kelihatan. Mungkin ada yang bisa dikomentari.
komentari dari kelompok yang kedua ini, silakan. Sudah cukup. Oke, bagus menurut kalian ini. Oke, siap. Ada yang mau komentari? Paling untuk secara visualnya udah bagus, paling itu dari ininya mungkin berbeda cara menggulungnya. Iya. Jadi ada yang tebal, ada yang nggak terlalu tebal gitu. Ini kan dipotong jadi kelihatan ya. Jadi kata Fatia nih untuk kelompok 2 ini kok ketebalannya bisa beda-beda gitu. Apakah seperti itu? Harusnya sama ya. Nah, oke. Untuk kelompok terakhir nih, ada yang mau dikomentari? Oke, kalian sudah cukup aja. Oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kalian sudah melaksanakan proyek yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, mungkin memang tidak semuanya selesai sesuai dengan perencanaan yang kita buat bersama-sama. Ada beberapa hal kendala-kendala yang kita temui pada saat proses pembuatan. Apalagi tadi karena memang jam pelajaran ibu cuma segini nih, jadi ternyata ketika melenceng sedikit ngaruh ke prosedur-prosedur berikutnya, jadinya terhambat juga. Nah, kalau secara visual ini, kalau tadi kan udah masukan dari teman-teman kalian ya, ini kalau masukan dari ibu, ini sebenarnya dia masih kurang lama di backnya. Tadi kan kata Randy, lucut ya, kurang kontras katanya. Nah, ini bisa dilihat memang bagian luarnya masih berwarna putih, gitu kan, masih berwarna putih. Harusnya warna bagian luarnya itu sudah mulai kecoklatan seperti itu. Kemudian untuk yang kelompok ini juga tadi benar evaluasinya dari temennya. Ini cara menggulungnya. Nah, oh iya, ibu mau tanya dulu. Tadi ini menggunakan pisangnya itu ukurannya sama semua atau tidak? Sama semua. Nah, kalau ukuran pisangnya memang sama semua, harusnya ketika sudah digulung pun nanti akan semuanya sama, kecuali kalau misalnya memang dari awal kalian milih pisangnya tidak tersedia itu yang sama di pasar beda-beda. Nah, pada akhirnya beda-beda itu masih ya oke lah, karena nanti si ketebalannya ini mempengaruhi. Nah, ibu lihat kayaknya pisang itu kan makin ke pinggir makin kecil ya, tapi tadi hasil jadinya kalian itu dari ujung ke ujung bentuknya sama. Jadi ibu curiganya tadi pada saat menggulung puff pastry-nya itu bagian ujung lebih tebal daripada yang bagian tengah, seperti itu. Terus memang ini harusnya dipotongnya ketika sudah agak dingin agar si coklatnya ini tidak melebar kemana-mana seperti ini. Cuman karena tadi kita memang ya jam pelajaran itu cuma segini ya, oke lah ya. Ibu harap kalian tahu nih nanti ketika harus membuat lagi seperti apa. Nah, untuk ini yang sushi brush ini dalamnya belum dicek sih. Oke, dalamnya matang sudah oke. Cuman ini lihat bagian puff pastry dalamnya memang ada yang masih basah. Nih, ada yang masih basah, dia belum berlapis. Nah, itu juga bisa karena tadi kan kita suhunya kurang lama. Tapi kalau untuk dari warnanya sendiri, warna bagian luar dan naiknya itu si puff pastry itu kan syaratnya dia harus apa? Berlayer. Berlayer, ada layernya, ada lapisannya. Ini lapisannya sudah kelihatan, sudah bagus, terus dia juga sudah mengembang dengan baik, berarti suhu panggangnya tadi sudah sesuai, warnanya juga bagus. Cuman di bagian dalamnya aja dia ada yang masih basah, belum kering gitu, belum cukup kering seperti itu. Oke, ibu icip ya dari segi rasa ya. Nanti kalian juga bisa icip setelah ini, kan kita istirahat dulu, ada istirahat. Kalian bisa icip. Gimana caranya kalau misalnya nanti lagi kalian menemukan cairan seperti itu? Bikin roux. Kalau nggak bikin roux biasanya ngantelin pakai apa lagi sih? Maizena. Nah, nanti kalian harus tahu kapan saatnya bikin roux dan kapan ngantelin pakai maizena, tergantung dari makanan yang kalian buat. Kalau dari rasa ini udah oke, udah bagus. Cuman emang masih basah dalamnya. Sama ini juga berarti kurang lama nge-bake-nya. Kalau yang ini, rasa udah oke. Terus teksturnya juga udah bener. Ini kan dia kayak molen tapi lebih gede kan. Teksturnya udah bener, udah bagus. Udah oke. Satu lagi ya. Ini bagus. Tadi ibu ketika kalian ngeliat kalian bumbuin, ibu pikir bakal terlalu asin, tapi ternyata enggak. Ini bagus. Tepuk tangan dulu dong kalian semua. Oke, sekian untuk pertemuan kita penyelesaian proyek
hari ini, jangan lupa dari mulai perencanaan sampai hari ini pelaksanaannya apapun hasilnya semuanya kalian tuangkan ke lembar kerjanya. Jadi mulai dari perencanaan yang kemarin tuh sampai ini hasilnya jangan lupa difoto juga, nanti kalian tuangkan ke lembar kerjanya. Untuk minggu depan kita sudah akan masuk ke materi yang baru lagi. Apa? Ya, masih di pastry berlayer ya. Kita akan masuk ke croissant dan juga deniz. Jadi nanti itu juga akan ada proyek yang harus kalian selesaikan juga, bisa dibaca-baca dulu sebelum minggu depan oleh ibu dibahas. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Boleh pokoknya nanti pada saat jam istirahat saling mengicip, terus yang belum sempat dibereskan juga tolong dibereskan. Ingat ini kitchen kita harus menjaganya. Oke, baik. Seperti biasa ya, sesudah praktek kita berdoa dulu. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mohon maaf ya karena memang jam pelajaran ibu juga terbatas. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau apa lagi bisa langsung menghubungi ibu. Seperti biasa,